Ngitungo pawelinging kaki sabdo palon pamongno swantara tapi ulo salam yo atu bagyo Hong wilahing jati nuhuni hajat-hajate leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Riuh suasana politik ya sekarang di dalam negeri maupun di luar negeri. Di dalam negeri yang namanya odol saja. Odol kan sebuah kata-kata yang kalau kita mengingat itu odole bosok gitu cara kasarnya itu kan. Sesuatu hal dalam atau organ dalam setiap binatang maupun manusia itu ada yang namanya odol. Kalau istilah Jawa odol itu ya dari usus sampai dengan rempela sampai dengan jantung itu kategorinya odol, dan kecenderungannya kalau odol itu adalah di limbah yang pembuangan lah. Artinya kalau ikan itu kan ada teleknya, ada tainya lah cara kasarnya, itu namanya odol begitu. Nah, sekarang juga menjadi masalah karena ya odol urusannya ya odol urusan perut, intinya kan seperti itu. Jadi dengan kata lain pejabat itu ya ngabdul butun, kalau istilah Pak Kyai mikirna wudule dewek, bagaimana bisa membuat undang-undang yang bisa membuat perut kenyang. Sementara para sopir juga seperti itu, umpamanya riuhnya di dalam negeri adalah yang seperti itu. Belum lagi hal-hal lain yang menyangkut penyitaan tanah, yang menyangkut perambahan hutan, yang menyangkut pertambangan seperti di Raja Ampat. Ini kan termasuk kemarin di Aceh itu ada 4 pulau yang konon ceritanya atas keputusan Menteri Dalam Negeri akan menjadi milik Sumatera Utara, yang di situ konotasinya adalah menantunya Pak Jokowi untuk bisa masuk ke teritorial Sumatera Utara, namun juga gagal. Tetap secara lugasnya, secara aturan yang sah itu tetap milik Aceh. Nah, saya akan mengulas sedikit bahwa di dalam negeri sudah seperti itu, lalu di luar negeri Ukraina dan Rusia sudah 2 atau 3 tahun lah kurang lebih perang, lalu disusul lagi dengan Israel dan Iran. Kemarin Palestina dan Israel itu ya namanya musuh bebuyutan. Musuh bebuyutan itu ya musuh yang sudah dari dahulu kala sampai ke anak cucu, sampai ke buyut masih bermusuhan. Itu yang dimaksud kata-kata musuh bebuyutan, Israel dan Palestina. Intinya tidak akan ada selesainya manakala belum ngancik tat kolomongso. Menurut Pak Kemejagat nanti selesainya itu ya kalau sudah keluar Imam Mahdi, kalau istilah di sana, kalau istilah di sini ya micilnya Ratu Adil. Saya tidak akan menceritakan Ratu Adil, namun saya akan menceritakan sedikit yang terkait dengan riuhnya situasi dalam negeri dan luar negeri yang kemungkinan besar akan merambah sampai ke perang dunia yang ketiga ya. Kemungkinan mungkin juga dikait-kaitkan dengan senjata nuklir yang sudah saatnya digunakan juga bisa, yang nantinya akan melumpuhkan kehidupan di muka bumi inilah. Artinya lumpuh itu paling tinggal sepertiga saja makhluk yang bernama manusia khususnya, dan binatang dan tumbuhannya. Kemungkinan adalah demikian. Namun yang patut kita simak, yang patut kita perhatikan, bahwasanya ada salah satu tokoh politik ya, ada pula salah satu tokoh hukum seperti Pak Mahfud MD dan Pak Prabowo. Ini kan orang tokoh nasional ya. Apalagi Pak Prabowo sekarang menjabat menjadi Presiden Republik Indonesia. Pernah mengatakan bahwa Indonesia akan bubar
pada tahun 2030. Analisanya berdasarkan bacaan buku apa, dan lalu Pak Mahfud MD juga mengatakan yang demikian, diprediksi 2030 Indonesia sudah tidak ada lagi. Lah, kemungkinan kita semua tidak menghendaki ya. Rata-rata yang namanya Indonesia tetap, bangsa ini menghendaki tetap untuk bersatu, walaupun bersatunya ini belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pendiri bangsa. Ya, sekali lagi, walaupun bersatunya ini belum selesai sesuai dengan harapan para pendiri bangsa dan termasuk umat dan termasuk rakyat, begitu. Artinya saya mengatakan, kalau banyak orang yang mengatakan Indonesia itu dulu yang memerdekakan adalah sebagiannya umat Islam yang ditokoi oleh para ulama, artinya ulama juga belum bisa mewujudkan sesuai dengan topik-topik judulnya atau topiknya kalau akan memerdekakan Indonesia, dan lalu para penyelenggara negara juga demikian, masih belum bisa sesuai dengan harapan rakyat dan harapan arwah leluhur. Nah, saya akan menceritakan arwah leluhur. Tidakkah ini merupakan sabda leluhur Majapahit melalui raganya Pak Mahfud MD dan Pak Prabowo? Ya, sebab kaitannya kalau kita menengok ke belakang bahwasanya Arya Wiraraja ini adalah darah Madura, di mana Pak Mahfud MD juga darah Madura. Sedangkan Arya Wiraraja ini adalah tokoh spiritualnya Raden Wijaya, pendiri Majapahit kala itu runtuhnya Singosari, runtuhnya Kertanegara, lalu timbullah Jayakatwang, pemberontakan, lalu Raden Wijaya melarikan diri, minta pertolongan kepada Arya Wiraraja. Ini kan sejarah seperti itulah secara singkat. Lah, tidakkah Pak Mahfud MD itu merupakan tangan-tangan dari arwahnya Arya Wiraraja yang mengatakan Indonesia akan bubar pada tahun 2030. Dan lalu Pak Prabowo mungkin merupakan tangan-tangannya, atau kalau istilah itu ya minjem raga lah, minjem raga Pak Prabowo. Raden Wijaya ini meminjam raganya Pak Prabowo dan turut serta, artinya Arya Wiraraja dan Raden Wijaya sebagai pendiri Majapahit. Arya Wiraraja itu memakai badan atau organnya Pak Mahfud MD dan Raden Wijaya melalui Pak Prabowo. Bukankah kita mesti berpikir sejauh itu? Artinya ada kemungkinan besar ini adalah merupakan tangan-tangan dari Arya Wiraraja dan Raden Wijaya sebagai pendiri Majapahit yang utama. Jadi saya menyampaikan di sini mungkin kemungkinan besar, walaupun secara khusus saya belum mengesti, ada kemungkinan yang namanya Pak Mahfud MD di situ sebagai penyambung daripada Arya Wiraraja, yang saya maksud Pak Mahfud MD, dan Pak Prabowo ini sebagai penyambung daripada Raden Wijaya. Lah, mungkinkah Indonesia akan bubar? Dan lalu saya akan mengartikan kemungkinan apa bubar namanya, apa bubar menjadi disintegrasinya. Artinya disintegrasi ya sudah umpamanya Kalimantan mendirikan negara sendiri, lalu Aceh mendirikan negara sendiri, lalu Papua juga berdiri sendiri lah. Ataukah nanti tetap akan bersatu, lalu bubar menjadi kembali kepada nama Nusantara, dan polanya, pola kepemimpinannya bisa kembali kepada monarki. Yang saya maksud monarki, mungkin bubarnya itu ada kemungkinan, saya berpikir positif, nanti akan perubahan bentuk dari republik ke monarki, ya, lalu munculnya Ratu Adil. Nah, ini saya berpikir positif saja, karena bubar dalam arti di situ bukan berarti bubar dari Sabang sampai ke Merauke-nya, namun bubar bentuk negaranya. Jadi kemungkinan besar semua kita berharap, sebab sistem demokrasi ini menurut pengamatan saya tidak ada pemimpin yang takut dengan Tuhannya. Ya, sekali lagi, tidak ada pemimpin yang takut dengan Tuhannya, namun justru pemimpin itu takut dengan rakyatnya,
takut dengan rakyat yang dimaksud, mbok tidak dicintai masyarakatnya atau rakyatnya, sehingga dengan berbagai cara muncullah kalau istilah sekarang itu ya pencitraan yang akhirnya masyarakat simpati, walaupun kata kasarnya hatinya sesungguhnya dengan tindakan lahir dan batinnya ini nggak sama, atau dengan kata lain busuk hatinya namun baik lahirnya. Lah ini yang perlu kita cermati. Artinya saya tidak mendambakan ya Indonesia bubar secara itu, namun kalau kemungkinan besar kembalinya sistem monarki di Republik ini kan berarti Indonesia bubar. Yang saya tahu negara Indonesia itu adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR, Presiden sebagai mandataris MPR yang satu. Demikian. Nah, mungkin nanti adalah kembalinya sistem republik ini kepada sistem monarki ya, demokrasi bubar, lalu monarki timbul dan munculnya sang pemimpin yang adil. Lah lalu Arya Wiraraja melalui atau sebagai penyambung lidahnya, Pak Mahfud MD sebagai penyambung lidahnya daripada Arya Wiraraja, sedangkan Pak Prabowo ya merupakan sambung lidahnya daripada Raden Wijaya atau arwahnya Raden Wijaya. Lah ini saya sekilas mengatakan bahwasanya kemungkinan besar perubahannya itu dari demokrasi berubah menjadi monarki melalui melalui Arya Wiraraja, melalui Pak Mahfud MD, dan Raden Wijaya melalui Pak Prabowo telah menyatakan bahwasanya Indonesia akan bubar. Itulah yang saya yakini ya sementara ini, walaupun saya belum ngesi, yang saya yakini sebagai sabda leluhur Majapahit yang menyatakan Indonesia bubar. Namun harapan kami diteruskan akan berubah, tetap bersatu, namun akan berubah menjadi bentuk monarki dan munculnya sang Ratu Adil. Demikian, terima kasih.